Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tuqawwamu 'urudat tijarati 'inda akhiril haul. Harta dagangan dihitung dari nilai harga ketika sudah mencapai haul atau 1 tahun. Bimasturiyat bihi, dengan mata uang yang dibuat untuk membeli barang dagangan. Wa yukhraju min dzalika rubu'ul usyri, maka wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat sebesar 1/4 dari 1/10 dari harta tersebut atau sekitar 2,5%. Nah, jadi zakat harta dagangan ini ketika sudah akhir tahun dihitung dan ternyata sudah mencapai 1 nisyab, maka wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat. Tetapi jika akhir tahun harta tersebut dihitung dan belum mencapai 1 nisyab atau mencapai nisyab, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Wa mastukhrija min ma'adini, dan barang yang digali dari hasil tambang, adzabi wal fiddati, emas dan perak, yukhraju min hurubul musyri fil hali, maka wajib dikeluarkan zakatnya dari hasil tambang tersebut jika sudah mencapai 1 nisyab atau sebesar 1/4 dari 1/10 saat itu juga. Jadi sama ketika hasil tambang ketika sudah mencapai 1 nisyab, maka wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat, yaitu sebesar 1/4 dari 1/10 dari harta tersebut. Wa ma yujadu min ar-rikas, dan barang yang didapat dari harta rikas, fa fil khumus, maka kewajiban zakatnya sebesar 1/5. Wa faslun, wa tajibu zakatu fitri, wajib mengeluarkan zakat bitalah satin asya, sebab ada 3 perkara, yaitu al-Islam, yang pertama Islam, wa ba'khuru bisyamsi min akhiri yaumi min syahri Ramadan, kedua sebab terbenamnya matahari pada hari terakhir dari bulan Ramadan, wa wujudul fadli an qutihi wa quti, mempunyai kelebihan makanan pokok yang sudah cukup, ayalihi fi dzalikal yaumi, untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Nah, jadi zakat fitrah itu wajib hukumnya disebabkan ada 3 hal atau 3 perkara. Yang pertama, Islam. Wajib bagi seorang muslim untuk mengeluarkan zakat.
Yang kedua, karena terbenam atau sudah terbenamnya matahari pada hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan yang ketiga, mempunyai kelebihan makanan pokok yang dimana makanan tersebut sudah cukup atau mencukupi untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Wa yuzaki an nafsi wa amman talzamuhu nafaqatu minal muslimina. Seseorang wajib menzakati atau mengeluarkan zakat bagi dirinya sendiri dan orang Islam yang nafkahnya menjadi tanggung jawab mereka. So'an min quti baladihi, maka dia mengeluarkan zakat satu sok dari makanan pokok negara tersebut. Nah, jadi wajib untuk mengeluarkan zakat bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang-orang Islam yang dimana yang menjadi tanggung jawab untuk menafkahi orang tersebut. Nah, maka dengan besar zakat tersebut itu sebesar satu sok dengan makanan berupa makanan-makanan pokok negara tersebut. Nah, kalau di Indonesia sendiri seperti beras, terus sagu, gandum. Kalau di Arab mungkin kurma dan sebagainya. Wa qadruhu khamsatu arqalin wa thuluthun bil iraqiyah. Dan ukuran satu sok itu adalah sekitar 5 atau sepertiga kati yang ada di negeri Arab. Faslun utawi pasal wa tudfa'u zakatu ilal asnafi tamaniyati. Golongan yang wajib atau zakat yang harus diberikan kepada 8 golongan atau golongan yang wajib menerima zakat. Alladzina dzakarahumullahu ta'ala, yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi kitabil aziz, dalam kitab mulia atau kitab Al-Qur'an, fi qaulihi ta'ala, di dalam firman-Nya Allah taala, innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sedekah sesungguhnya itu berhak diberikan kepada pertama fakir, kedua miskin, wal amilina 'alaiha, amil zakat atau seorang pengurus zakat, wal mu'allafati qulubuhum, orang yang diluluhkan hatinya atau seorang musafir, orang yang diluluhkan hatinya atau seorang kafir yang baru masuk Islam, wa firriqobi, seorang budak, wal gharimina, orang yang mempunyai utang, wa fisabilillah, orang yang berjuang dalam menegakkan agama Allah, wa bin sabil, itu seorang musafir, orang yang sedang bepergian, seorang yang sedang dalam perjalanan. Jadi ada 8 golongan di mana wajib untuk menerima zakat. Itu yang pertama ada fakir, 2 miskin, yang ketiga amil, keempat orang kafir yang baru masuk Islam atau orang yang baru masuk Islam, kelima budak, keenam orang yang terlilit hutang, ketujuh fisabilillah atau orang yang sedang berperang dalam menegakkan agama Allah, dan yang kedelapan yaitu seorang musafir atau seorang yang sedang dalam perjalanan.
Wa ila may yujadu minhum wa la yaqtasiru ala aqalli min salasatin. Dan zakat diberikan kepada orang dari 8 golongan tersebut. Ala aqalli min salasatin min kulli sinfin illa al-amila, dan tidak boleh memberikan zakat kurang dari 3 orang dari setiap golongan, dari setiap 8 golongan tadi, kecuali seorang amil. Nah, jadi wajib hukumnya untuk memberikan zakat kepada 8 golongan tadi, seperti yang sudah disebutkan di awal. Nah, dan tidak diperbolehkan memberikan zakat kurang dari 3 orang dari setiap golongan. Nah, jadi dari 8 golongan tadi seminimalnya ada 3 orang di setiap golongan, di setiap golongan dari 8 golongan tadi. Nah, jadi misal kayak fakir itu minimal harus ada 3 orang, miskin harus ada 3 orang. Jadi kalau kurang dari 3 orang itu tidak diperbolehkan, kecuali seorang amil zakat, seperti itu. Wa khamsatun la yajuzu daf'uha ilaihimu, 5 orang atau 5 golongan yang tidak boleh diberikan zakat. Ya. Pertama, al-ghaniyu bimalin aw kasbin, orang kaya pekerjaan, kaya harta. Wal abdu, kedua budak. Ketiga, wa bunu Hashimi wa bunu Muttalibi, kelompok Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Keempat, wal kafir, orang-orang kafir. 5, wa man talzamuhul muzakki tafaqatuhu la yadfa'uha, orang yang wajib dinafkahi oleh orang yang mengeluarkan zakat. Ilaihim bismil fuqara'i wal masakini, maka tidak diperbolehkan memberikan zakat kepada mereka atas nama orang fakir dan miskin. Jadi ada 5 golongan atau 5 orang yang dimana itu tidak boleh menerima zakat. Yang pertama ada orang kaya, jelas baik kaya harta maupun kaya pekerjaan. Kedua ada budak. Ketiga atau golongan dari Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Keempat yaitu orang-orang kafir. Dan yang kelima adalah orang yang nafkahnya menjadi kewajiban atau menjadi tanggung jawab orang yang zakat, maka tidak boleh memberikan zakat kepada mereka atas nama sebagai orang fakir dan juga orang miskin. Cukup sekian. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.